Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai konsep ketiga, reaksi redoks, di mana reaksi reduksi adalah peristiwa penurunan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi oksidasi adalah peristiwa naiknya bilangan oksidasi suatu unsur. Ini ya, sudah kita bahas di kelas di pertemuan yang lalu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang oksidator dan reduktor. Jadi reaksi redoks adalah reaksi reduksi dan oksidasi yang berjalan secara simultan. Artinya dalam suatu reaksi berlangsung reduksi sekaligus oksidasi. Nah, lalu apa itu oksidator? Oksidator adalah zat yang menyebabkan zat yang lainnya mengalami oksidasi dan oksidator tersebut mengalami reduksi. Sedangkan reduktor adalah zat yang menyebabkan zat yang lainnya mengalami reduksi dan reduktor tersebut mengalami oksidasi. Sedangkan zat yang merupakan hasil dari reaksi reduksi disebut hasil reduksi dan zat yang merupakan hasil dari reaksi oksidasi disebut hasil oksidasi. Perhatikan contoh berikut. Nih, contoh 1, 2 mol H2 bereaksi dengan O2 menjadi 2H2O. Yang lalu kalian sudah belajar menghitung bilangan oksidasi masing-masingnya. Gas hidrogen atau H2 itu unsur bebas, berarti biloxnya 0. Kemudian gas oksigen itu juga termasuk unsur bebas, maka biloxnya atau bilangan oksidasinya 0. Kemudian bereaksi menghasilkan H2O. Ingat ya, koefisien di depan tidak perlu diperhitungkan saat kita menghitung bilox. Maka untuk H2O bilangan oksidasi hidrogen adalah +1, sedangkan bilox atau bilangan oksidasi oksigen adalah -2. Kita lihat di sini atom H ya, hidrogen, bilangan oksidasinya dari 0 berubah menjadi 1. Berarti hidrogen atau H2 ini mengalami reaksi oksidasi. Gitu ya. Zat yang mengalami reaksi oksidasi itu disebut dengan reduktor. Itu tadi. Ya. Kemudian kita lihat di sini oksigen atau O2, bilangan oksidasinya dari 0 menjadi -2, berarti turun, maka dia mengalami reaksi reduksi. Zat yang mengalami reaksi reduksi yaitu O2 itu disebut dengan oksidator. Gitu ya. Sekarang kita lihat yang di kanan panah. Sebelah kanan panah atau hasil reaksinya ada H2O. Nah, seperti ini maka hasil oksidasinya adalah H2O gitu ya. Atau di sini dituliskan hasil oksidasi H+ di dalam H2O atau O2 min dalam H2O. Kalau tidak dituliskan H+ atau O2 min tidak apa-apa, hanya kalian perlu menuliskan ininya H2O. Jadi hasil oksidasinya untuk reaksi ini dua-duanya hasil oksidasi dan reduksi dua-duanya sama yaitu H2O. Contoh berikutnya reaksi antara Cu dengan 4HNO3 menghasilkan CuNO3 2 kali plus 2H2O plus 2NO2. Setelah dihitung masing-masing bilangan oksidasinya, ini yang dituliskan di contoh ini adalah bilangan oksidasi dari atom-atom yang berubah gitu ya, yang naik atau yang turun saja. Yang tidak berubah tidak ditulis ya, tapi kalau kalian mau tulis juga tidak apa-apa. Misalnya H ini +1, O-2, ini di sini juga O-2, H +1, O-2, -2 seperti itu. Karena tidak berubah sebelum dan sesudah maka nggak ditulis. Yang ditulis hanya yang berubah. Kita lihat Cu biloxnya adalah 0 di sebelah kiri. Ternyata setelah bereaksi biloxnya menjadi +2. Berarti Cu mengalami reaksi oksidasi. Zat yang mengalami reaksi oksidasi disebut sebagai reduktor. Ini ya, jadi reduktornya Cu. Hasil oksidasinya adalah yang ini, berarti CuNO3 2 kali. Nah, seperti ini ya. Jadi
reduktornya Cu karena mengalami oksidasi, hasil oksidasinya adalah CuNO3 2 kali. Ini. Berikutnya yang HNO3 setelah dihitung biloks atau bilangan oksidasi dari nitrogen adalah plus 5. Kemudian setelah bereaksi ternyata di sini biloksnya N berubah menjadi plus 4 sehingga terjadi penurunan biloks, maka namanya reaksinya reaksi reduksi. Itu. Kemudian HNO3 karena dia mengalami reaksi reduksi, maka HNO3 disebut sebagai oksidator. Selanjutnya NO2 karena dia adalah hasil reaksi reduksi, maka dinamakan sebagai hasil reduksi. Oke, seperti itu ya. Satu topik lagi yaitu reaksi autoredoks atau disebut juga dengan reaksi disproporsionasi, yaitu reaksi redoks yang oksidator dan reduktornya merupakan zat yang sama sehingga pereaksi mengalami reduksi sekaligus oksidasi. Seperti ini contohnya ya. 3I2 ditambah 6KOH menjadi 5Ki ditambah KiO3 ditambah 3H2O. Di sini bilangan oksidasi I2 unsur bebas ya adalah 0. Sedangkan setelah bereaksi sebelah kanan panah I di dalam Ki menjadi min 1 karena K kan golongan 1A ya, plus 1 berarti I-nya di sini min 1. Sedangkan yang di sini di dalam KiO3 iodinnya atau I-nya biloksnya plus 5. Jadi I2 ini mengalami reaksi reduksi biloks turun dan reaksi oksidasi biloks naik secara sekaligus. Nah, seperti inilah yang dinamakan dengan reaksi autoredoks. Jadi siapa reduktornya? Ya I2. Siapa oksidatornya? I2 juga. Sedangkan hasil reaksi reduksinya siapa? Yaitu Ki. Hasil reaksi oksidasinya yaitu KiO3. Oke, itu materi kita hari ini. Untuk lebih jelasnya silahkan dikerjakan latihannya. Jika ada pertanyaan silahkan langsung ditulis di bagian komennya Teams itu ya. Nanti kalau Bu Nini lihat langsung bisa dijawab ya. Mohon izin Bu Nini hari ini vaksin ya. Oke, salam sehat semuanya. Selamat pagi.